Hai sahabat Kompas.com, gak kerasa ya udah mau ke penghujung tahun 2022. Ini artinya, tak sampai 2 tahun lagi, warga negara Indonesia akan memilih sosok presiden yang akan jadi pengganti Jokowi. Lalu, siapa saja sosok yang bakal bertarung di tahun politik 2024? Eits, kalian sabar dulu, sebab sejauh ini baru satu tokoh politik yang resmi mendeklarasikan diri maju di Pilpres 2024. Ia adalah Prabowo Subianto. Sosok Prabowo ini memang tak asing di mata masyarakat Indonesia. Selain merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo juga merupakan salah satu sosok penting di lingkungan pemerintahan, lantaran menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Namun terlepas dari hal itu, Prabowo juga merupakan seseorang yang berasal dari keluarga yang tak bisa dipandang sebelah mata. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan pernah mengemban tugas sebagai menteri pada era Soekarno. Sementara pamannya adalah seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur pada pertempuran Lengkong pada tahun 1964. Alasan itulah yang membuat Prabowo kembali ke tanah air setelah menghabiskan waktunya di luar negeri seperti Malaysia, Swiss, dan Amerika Serikat. Tepatnya pada tahun 1969, Prabowo kembali ke Indonesia untuk menempuh pendidikan di Akademi Militer Magelang. Lulus dari Akmil, karir militernya pun langsung melambung. Ia tercatat menduduki sejumlah posisi strategis seperti Komandan Jenderal Kopassus hingga Panglima Kostrad. Namun, hal tersebut tak berlangsung lama. Karir militernya berhenti pada tahun 1998 usai dituding terlibat penculikan aktivis. Prabowo yang menyadari akan hal ini tak diam begitu saja. Ia memilih banting setir dengan masuk ke dunia bisnis hingga politik. Hingga kini, ia setidaknya memiliki dan memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Selain itu, ia juga mulai membangun Partai Gerindra yang tak lain bertujuan untuk kendaraan politiknya di pemilihan presiden. Sebagai buktinya pada tahun 2009, Prabowo maju di Pilpres sebagai cawapres untuk mendampingi Megawati sebagai capres. Namun, duet Megawati-Prabowo tak mampu kalahkan pasangan SBY Budiono. 5 tahun berselang, Prabowo kembali maju di Pilpres 2014. Berbeda dari sebelumnya, saat itu Prabowo memutuskan menjadi capres dan memilih Hatta Rajasa sebagai cawapres. Tapi lagi-lagi, duet kedua tokoh politik itu dikalahkan Jokowi Yusuf Kala yang saat itu memiliki popularitas tinggi. Kemudian pada Pilpres 2019, Prabowo kembali bertarung dengan Jokowi. Kala itu, Prabowo menggandeng Sandiaga Uno, sementara Jokowi dengan Ma'ruf Amin. Sama seperti sebelumnya, Prabowo harus menerima kekalahan dari Jokowi di Pilpres 2019. Nah, itu dia profil hingga jejak Prabowo Subianto di Pilpres 2009 hingga 2019. Sekian video kali ini, simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia. Sementara pada Maret 2023, ada 800 responden yang diwawancarai dengan margin of error 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil survei dengan simulasi 34 nama calon presiden, Ganjar Pranowo menempati posisi pertama dengan elektabilitas 30,8%. Sementara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan memiliki elektabilitas seimbang, yakni 21,7%. Adapun berdasarkan hasil survei dengan simulasi 3 nama capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, hasilnya tidak berubah. Ganjar menempati posisi pertama dengan elektabilitas 36,8%, disusul Prabowo dengan 27% dan Anies 26,8%. Sementara 9,4% ialah dukungan Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini Ganjar dan Prabowo diuntungkan karena kedekatannya dengan Jokowi. Untuk memastikan kalaupun toh ada 3 calon yang menang, yang maju di 2024, 3 calon itu misalnya Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan, endorsement Jokowi setidaknya membantu Prabowo mengalahkan Anies Baswedan di putaran pertama. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo.
Kepala Badan Intelijen Nasional Budi Gunawan menyebut aura Presiden Joko Widodo sebagian pindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal itu ia sampaikan pada peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pada kesempatan itu, Budi Gunawan menyinggung kebersamaan Prabowo dengan Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini. Ia juga mendoakan Prabowo agar selalu sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan umum 2024. Selang beberapa minggu, Budi Gunawan kembali disebut berperan dalam pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo yang terbilang langka. Di pertemuan Jokowi-Prabowo, kehadiran Budi Gunawan menjadi sorotan lantaran posisinya saat ini sebagai Kepala BIN dianggap tidak nyambung dengan rekonsiliasi. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih menempati posisi teratas dalam pilihan calon presiden untuk kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersaing secara ketat di posisi 2 dan 3. Elektabilitas ketiganya terungkap berdasarkan survei terbaru yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia yang digelar dengan wawancara tatap muka pada 9 hingga 16 Februari 2023 dan 12 hingga 18 Maret 2023. Sementara pada Maret 2023 ada 800 responden yang diwawancarai dengan margin of error 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil survei dengan simulasi 34 nama calon presiden, Ganjar Pranowo menempati posisi pertama dengan elektabilitas 30,8%. Sementara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan memiliki elektabilitas seimbang, yakni 21,7%. Adapun berdasarkan hasil survei dengan simulasi 3 nama capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, hasilnya tidak berubah. Ganjar menempati posisi pertama dengan elektabilitas 36,8%, disusul Prabowo dengan 27% dan Anies 26,8%. Sementara 9,4% responden memilih untuk tidak menjawab. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam keterangannya pada Minggu 26 Maret 2023 mengungkapkan, sejauh ini belum ada perubahan berarti dari ketiga nama yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres. Oleh karena itu sejumlah faktor menjadi penentu jika ketiga calon ini yang nanti maju dalam Pilpres 2024. Salah satunya ialah dukungan Presiden Joko Widodo, dalam hal ini Ganjar dan Prabowo, diuntungkan karena kedekatannya dengan Jokowi.